Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Haja Siti Marwah, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Dr. Haja Siti Marwah, Bapak RT berapa nih Pak? RT 1 yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SDN Jagakarsa 05 pagi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini ya Pak RT ya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya Pak RT. Dalam rangka tugas akhir modul 3.2 itu harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan setempat. Ini harusnya kalau mau lebih afdol dengan Pak RW, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat gitu ya. Tapi saya ambil sampelnya aja Pak RT. Di sini kami akan menyampaikan tentang pengelolaan sumber daya, yang tentunya sumber daya yang ada di sekolah Pak. Ini kaitannya nanti sumber daya yang berkaitan dengan luar sekolah. Nah, dengan Pak RT yang Bapak pimpin. Ya. Mungkin selama ini teman-teman guru baru tahu kalau hasil pemetaan aset yang dimaksud dengan aset sekolah itu mungkin tahunya hanya aset yang ada di lingkungan kita, yang ada di dalam. Padahal sebenarnya kalau kita kupas tuntas, aset kita itu ada sampai keluar Pak. Iya, Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi. Iya, sampai keluar. Contohnya yang di luar apa? Oh, kita itu dekat dengan lapangan. Kita bisa tembusin lapangan itu kita pakai. Kita dekat dengan PLN. Anak-anak belajar bagaimana cara kerja PLN atau bagaimana cara anak-anak pengen tahu rangkaian listrik. Nah, itu seperti itu. Bisa panggil narasumber. Bisa juga yang utama itu nanti modal manusia dulu ya Pak ya. Kita akan kupas satu-satu sebelum ke modal semuanya yang modal lingkungan yang tadi saya sebutkan tadi sampai ke kecamatan. Anak-anak bisa belajar tentang bagaimana cara kerja camat dan jajarannya, struktur organisasinya. Itu anak-anak bisa dibawa ke sana di dalam kurikulum Merdeka. Ya. Mungkin anak-anak bisa kita bawa ke bank DKI gitu ya, buat belajar nabung gitu ya. Anak-anak lihat nyata bagaimana cara memasukkan nulis struk setoran seperti itu atau pengambilan gitu ya. Yang pertama, hasil pemetaan aset itu modal manusia. Ya, modal manusia. Terus yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, yang kelima modal lingkungan, yang keenam modal agama atau budaya, yang ketujuh modal finansial. Nah, seperti apa sih modal manusia kita di 05 ini? Nah, sumber daya manusianya sudah cukup kompeten ya. Guru-gurunya yang 92% sudah ASN, meskipun campur ASN PPPK dengan ASN PNS ya. Kualitas pendidikan sudah sesuai, 89% sudah memiliki sertifikat pendidik. Ini saya hitung berdasarkan 17/19 orang. Ya, jadi yang belum sertifikasi Bu Ida masih saya hitung belum sertifikasi dengan Bu Puspita gitu ya. Memiliki 2 orang CGP, Pak Fajar sudah saya masukkan di sini. Nanti sebentar lagi kita akan kedatangan guru teman kita sudah lulusan CGP ya. Yang angkatan 5. Iya, angkatan 5 ya. Terus siswa mudah diarahkan dan menurut. Pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal. Nah, meskipun Ibu di dalam, insya Allah beliau selalu mengawasi mana yang nggak ada, mana yang ada Ibu tuh jeli. Ya, kalau karena dipakai. Ya, oke. Selanjutnya modal sosial. Kekeluargaan kita di sini sangat baik ya. Ada teman sakit, kita jenguk gitu ya, bersama-sama gitu ya. Terus sesama guru saling mendukung dan saling berkolaborasi. Dalam hal apa nih? Kemarin contohnya aja dalam hal kelas meeting ya. Itu berkolaborasi antara semua guru. Guru dapat membimbing siswa secara penuh. Ya. Guru mengajar juga selalu hadir, membimbing anak secara telaten sampai anak-anak pulang. Karena memang tanggung
jawab kita sampai murid itu sudah tidak ada di sekolah ya. Terus berikutnya komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintah setempat mendukung secara penuh program sekolah. Kita tawarkan dulu biasanya dengan ibu kepala sekolah ya, programnya itu apa untuk sekolah, itu kita sampaikan sebelum anak-anak masuk. Modal fisiknya, ruang kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah kelompok belajar, ruang kelas yang kondisinya layak, semuanya sudah dilengkapi fasilitas sama ibu kepala sekolah, ibu Marwan, semuanya sudah dikasih infokus, semua dikasih layar ya, slide gitu ya. Terus ruang BK yang utama ya, ruang perpus yang luas, nyaman dan ber-AC. Nah, ini sampai nanti YouTube juga tahu nih isi saya seperti itu ya. Ruang BK untuk menyelesaikan masalah dengan siswa, sudah ada ruang BK-nya. Kantin yang bersih sudah dirubah dengan ibu ya, sudah seperti itu. 2 ruang UKS untuk siswa dan siswi, kita dipisah laki-laki dan perempuannya, ada ruang UKS-nya. Sekolah sudah tersedia jaringan internet, wifi, serta listrik dan air yang dapat memenuhi kebutuhan warga sekolah dengan baik dari sumur asli. Untuk modal politik, hubungan dan komunikasi serta kerjasama dengan lembaga baik pemerintah maupun komite. Salah satunya adalah melibatkan polisi Pamung Praja untuk sosialisasi keamanan siswa kemarin, biar tidak terkena penculikan ya. Lingkungan sekolah kita asri, udaranya bersih, terus sumber air langsung dari sumur yang jernih. Modal agama budaya, kita sudah memiliki kebiasaan yang agamis religius. Kegiatan kebiasaan keagamaan di sekolah, yakni kegiatan sholat, kultum gitu ya, tausiah dan sholat duhur. Budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada, budaya sopan santun yang sudah melekat pada siswa. Nah, ini menjadi nilai plus bagi sekolah. Nah, untuk modal finansialnya dari dana BOS dan dana BOP. Mohon koreksinya ibu kepala sekolah nanti kalau laporan saya itu salah ya. Ini tinggal gambar-gambarnya. Bagaimana rencana tindak lanjutnya? Sebentar, nomor kita nomor 18 ya, satu pas Nah, ini yang modal lingkungan alam yang ingin saya kembangkan. Letaknya strategis, depan jalan besar, dekat dengan puskesmas. Nah, ini mau masuknya ke sana Pak RT. Nanti kalau kita ada apa-apa, nah kita kebetulan juga sudah kerjasama dengan puskesmas untuk vaksin dan sebagainya. Kantor PLN tadi yang saya bilang, lapangan impres, taman jaga karsa, jadi anak-anak boleh izin ke sana, boleh main, boleh belajar di sana sambil di luar lingkungan gitu Pak RT. Terus lagi saya babakan, nah ini tadi pagi kita bisa belajar di situ tidak hanya untuk olahraga, bisa hubungi pejabatnya, anak-anak biar belajar budaya Betawi gitu ya maksudnya ya Pak ya. Terus dekat bank tadi sudah, dekat kantor kecamatan, kantor kelurahan. Rencana tindak lanjutnya aja langsung ke rencana tindak lanjut. Melalui pemetaan aset yang telah dilaksanakan bersama warga sekolah, CGP berharap aset yang ada dijadikan kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi program-program sekolah yang selama ini berjalan agar lebih maksimal. Ya, cukup ya. Kiranya itu yang saya sampaikan Pak RT, kurang lebihnya mohon maaf Ibu, nanti koreksinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.